Halo gengs, gue Ca dan selamat datang di Setup Tour 2023. Dari dulu gue pengen punya setup terpisah antara main game dan kerja. Sekarang akhirnya tercapai juga. Kalau kalian udah lama nonton video gue, kalian pasti tahu di belakang gue ini biasa cuman kayak semacam background aja gitu ya. Gue nggak terlalu pakai setupnya sama sekali. Jadinya gue ngerasa agak sedikit berantakan dan bikin sempit aja. Makanya sekarang gue rombak. Perubahan terbesar sebenarnya di rak buku ini aja yang gue pindahin ke sebelah kiri gua. By the way, banyak yang nanya ini raknya beli di mana, linknya gue bakal taruh di bawah. Dan alasannya karena gue selalu ngerasa lemarinya ini lumayan nutupin sebagian cahaya siang-siang ya yang masuk dari jendela. Dan kadang-kadang lumayan bikin kamar gue jadi gelap aja. Jadinya satu-satunya cara yang paling masuk akal adalah untuk pindahin raknya ke tengah. Kalau kalian ada nonton setup gaming gue, kalian pasti tahu gue ada ambil laci yang sebelumnya ada di meja putih ini, dan gue jadiin itu sebagai kaki di setup gaming tersebut. Jadinya kaki The U-Desk yang gue pakai sebelumnya, gue bakal pindahin ke meja yang sekarang. Dan untuk daun mejanya, gue tetap pakai yang sama, yang namanya IKEA Linman. Nah, sebenarnya concern paling besar gue itu adalah monitornya ya. Gue pengen lumayan spesifik, gue pengen yang besar dan juga 4K. Dan setelah gue cari-cari, gue agak sedikit bingung. Makanya gue langsung tanya ke orang yang ahli aja. Halo bro. Woi bro, gua pengen monitor nih. Gua budgetnya cuma sekitar 4-6 juta gitu lah. Oh, terakhir ada Samsung tuh M7 Smart Monitor 43 inch. Harganya lagi ganas, coba lu cek dah. Oke. Kayaknya 43 inch kebesaran deh. Oh my god. Dan emang bener, gue jadinya suka banget sama monitor ini. Lebih dari yang gue kira. Adalah beberapa hal yang gak sempurna, kayak stand-nya yang menurut gue sangat letoy-letoy banget ya. Dan VESA mount-nya yang besarnya itu gak kira-kira. Brightness-nya yang menurut gue agak sedikit kurang sih. Kayak kalian bisa lihat di belakang itu gak terlalu kelihatan apa-apa kalau di sebelah jendela. Jadi ya memang gak sempurna lah. Tapi untuk pemakaian gue sih, gue rasa kebagusannya itu bisa kalahin kejelekannya. Karena gue sekarang kerja pakai laptop doang, punya smart monitor seperti ini, lumayan bikin seru aja sih. Gue bisa kerja di laptop kalau misalkan nggak butuh layar yang besar, kayak pas lagi nulis-nulis gitu. Dan di monitornya gue bisa buka-buka yang lain, kayak buka YouTube atau buka lagu chill atau apapun gitulah. Dan juga untuk gue yang tinggal sendiri dan punya tempat yang lumayan sempit ya, dan udah jelas nggak muat lagi untuk taruh TV, smart monitor bisa jadi penggantinya lah, karena lumayan lengkap gitu. Ada Netflix, ada HBO, ada Prime Video, dan lain-lain gitu. Tapi sayangnya sih nggak ada Disney Plus. Dan kalau misalkan malam-malam sebelum tidur gue pengen nonton satu film dulu gitu, gue bisa lakuin itu tanpa harus colok monitornya ke laptop gue. Laptop gue bisa mati aja, nggak apa-apa, tinggal pakai remote, anggap kayak TV biasa gitu aja, nonton film yang gue pengen. Dan ya, gue suka banget. Gue beneran bisa rekomen juga ke kalian yang tertarik sama monitor seperti ini. Tergantung pemakaian kalian seperti apa ya. Bisa jadi juga ini monitor yang pas banget untuk kalian-kalian. Tapi ya good luck aja sih carinya ya. Karena kalau nggak salah sih ini sold out di mana-mana. Oke, lanjut ke peripheral. Untuk monitornya sendiri sih udah punya speaker ya yang ternyata cukup keras juga. Gue lumayan kagum sama hasilnya. Tapi di sini gue ada speaker lagi yang namanya Bose Soundbar 600. Dan buat gue ini suaranya mantep banget. Gue bukan seorang audiophile ya, tapi buat gue sih ini udah bagus banget. Dan enak juga karena dia slim profile gitu ya, bisa taruh di bawah monitor dan cuman 2 kabel doang. Jadi ya enak banget. Nah, mereka semua berdiri di atas desk shelf yang menurut gue sangat penting ya di sebuah setup gitu ya. Dan desk shelf-nya ini dari Local Works yang lumayan spesial juga karena ini kalau nggak salah limited edition deh, cuman ada 20 unit doang. Dan setahu gue sih ini bedanya sama yang versi biasa itu, dia punya tekstur yang jauh-jauh lebih cantik ya karena dia kayu asli, jadi tiap unit itu bakal punya tekstur yang berbeda. Dan ya, menurut gue sih ini keren banget. Ini bisa custom engrave juga, jadi gue pilih untuk custom tulisan Ocha XT gue yang sayangnya ketutupan sama monitornya. Desk shelf menurut gue sangat penting, apalagi kalau kita punya barang-barang ekstra yang kita mau taruh di bawah meja. Kayak di sini gue punya buku catatan gue, tinggal masuk aja ke dalam. Terus gue punya hard drive di sini. Dan juga gue punya USB hub yang sebenarnya itu nge-power semua setup ini. Colok pakai satu USB-C aja ke laptop gue. Ini MacBook M1 Pro 14 inch
yang gue taruh di bawah. Gue tiru ini dari Matthew and Sina, jadi kreditnya semua bakal ke dia. Dan gue juga taruh duct tape di dockingnya gitu supaya laptopnya nggak lecet. USB hubnya sekaligus ngecas laptopnya di maksimum 100 watt. Dan sekalian juga colok ke monitor, keyboard, mouse, dan juga printer. Jadi satu kabel untuk segalanya. Sekaligus kasih gue colokan USB ekstra juga di depan dan juga SD card reader. Barang yang gue bisa rekomen banget sih, apalagi kalau kalian setupnya itu cuma laptop doang kayak gue gini. Tapi ada concern juga sih, karena ini barangnya lumayan panas ya, kayak bisa 40 derajat gitu, bahkan kayak bisa sentuh 45 derajat. Itu pun surface-nya doang, gue nggak tahu lagi internalnya itu kayak gimana ya. Jadi ya agak sedikit serem aja sih. Gak apa-apa lah ya mestinya, ya kan? Gak apa kan? Nah, untuk deskmat-nya yang gue pernah kasih lihat juga di setup tour gaming gue. Inilah deskmat gue pribadi yang sekarang udah available for sale. Untuk sekarang sih kuantitinya masih limited ya, karena gue kerjain semuanya sendiri. Dan ya bisa pilih warna antara hitam dan juga warna off-white seperti ini. Ini tipe deskmat yang gue selalu mau ya, minimalis, polos dengan ada sedikit gambar lucu gitu. Dan ya gue sangat-sangat happy sama deskmat ini. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan ya itu juga salah satu cara untuk nge-support gue sebagai full-time content creator gitu. Jadi ya, thank you. Untuk mouse dan keyboardnya, di sini mouse-nya gue pakai Logitech Live. Gue udah pakai ini sebulan dan surprisingly gue lumayan suka. Dan juga untuk keyboardnya, ini adalah Monokey XTGR Tomo yang warna biru, dan buat gue sih ini keyboard yang udah endgame banget. Gue kayaknya sih nggak bakal beli-beli lagi. Dan juga tatakan gelas yang kalau kalian sering nonton gue, kalian pasti tahu ini selalu ada di atas meja gue. Bisa memberikan meja yang polos gini lebih ada tekstur, lebih ada warna, dan ada kontras gitu aja. Dan ya gue sih suka banget. Gue pakainya mainly untuk taruh-taruh SD card dan juga taruh kopi gua. Ada juga tray kecil dari Localworks juga yang pas banget untuk taruh di bawah desk shelf ini. Yang gua pakainya itu untuk taruh kayak microfiber cloth untuk lap-lap dan juga remote-remote. Nah, masuk ke rak buku sekarang yang sebenarnya sih lebih ke setengah pajangan, setengah ada fungsi juga. Kayak di sini gue ada taruh printer yang memang gue pakai, dan gue memang harus taruh di sini ya, karena kebetulan printer gue itu masih pakai kabel. Kalau misalkan printer gue bisa pakai wifi, mungkin gue nggak taruh di sini. Barang lain kayak lampu salt lamp gini, dan gue juga ada lampu Baseus gini yang tuh bisa touchscreen gitu. Gue juga kurang tahu itu model apa ya, udah lama juga gue punyanya. Gue pengennya sih lampu Philips Hue gitu yang bisa diganti warnanya, karena gue juga pakai lampu semua dari Philips. Tapi ya itu harganya nggak kira-kira. Ada modem wifi juga di bawah, dan juga ada 2 sepatu yang gue paling sering pakai di dalam box sepatu gitu loh. Tapi selain itu, ini sih lebih ke untuk kayak estetik design aja yang menurut gue sih cakep lah. Nah, yang terakhir adalah gue punya semacam kayak coffee station gitulah, yang gue taruh di atas shelf IKEA ini, yang dibantu juga sama temen gue Steven. Kalau kalian inget, dia ada bantuin gue sama gue punya lemari, dan dia cuma bantuin untuk gue ngebor tembok aja karena kebetulan gue nggak punya bor. Simple banget, gak fancy sama sekali. Gue belakangan ini cuma pakai AeroPress aja. Gue belum punya kayak mesin proper copy, atau bahkan grinder aja gue nggak punya. Jadi ya semuanya manual, tapi itu udah cukup untuk kebutuhan gue. Ada jam juga pemanis dari Press Play ini, gue suka juga sama barang ini. Dan ada hook juga di sini, semacam bukan hook sih, ini kayak clamp gitu. Jadi gue bisa clamp gue punya kamera kalau gue misalkan pengen rekaman top down shot gitu loh. Dan gue juga udah pernah pakai kayak untuk unboxing dan lain-lain. Dan ya sangat berguna sih. Di bawahnya ini ada meja kosong yang gue masih suka pakai untuk kayak rekaman YouTube gitu. Kayak misalkan kalau gue rekam react setup gitu kan, gue masih butuh meja di depan gue untuk taruh laptop gitu. Makanya gue biarin kosong aja, supaya kalau misalkan gue butuh cepet, gue tinggal tarik aja mejanya, nggak perlu harus kayak beresin-beresin barang yang di atas. Jadi kayak gitulah setup tour gue, setup produktivitas
buat gua khusus kerja dan juga ya sekalian chill lah, karena ya balik lagi monitornya ini memang lumayan enak juga untuk nonton film gitu. Dan pastinya gue bakal coba untuk kasih semua link-link produk yang gue mention di deskripsi di bawah. Semoga kalian suka dan bisa terinspirasi sama setup ini. Gue sih suka banget ya, gue jadi lebih semangat aja gitu. Dan ya menurut gue penting lah untuk memisahkan di mana tempat main dan juga di mana tempat kerja. Makanya lahirlah setup yang satu ini. Dan ya itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye bye.